Sobat muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya ajak kita membuka kitab kita pada saat ini dalam perjanjian baru. Silahkan membuka dalam kitab Kolose. Kolose pasal 2. Dibaca ayat 1 sampai 5. Saya silakan sobat muda yang ber-happy birthday Jovan untuk datang di sini membacanya di sini. Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 5. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untukmu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Terima kasih. Terima kasih atas kesediaan, kesiapan yang ganteng sudah boleh membaca firman Tuhan. Happy birthday di hari ulang tahun yang ke-20 ya, luar biasa bersama Mami ya, ada di samping selalu. Saya percaya bahwa dalam kehidupan sobat-sobat muda yang ada bersama ada Bapak Sarani juga, Bapak Ani. Halo Bapak Ani. Ya, puji Tuhan, ada Bapak Ani. Ini luar biasa Jovan. Jadi ketika dalam hidup ini Jovan mensyukuri nikmat Tuhan, ada Mami, ya, ada Mama, ya tak? Dan Papa mana? Ada antar oma. Oh ya, ada tugas ya antar oma, ya. Jadi saya percaya sobat-sobat muda yang ada, ketika Tuhan mengaruniai anugerah, ya katakanlah ketambahan usia, pasti bersyukur, bukan? Ya. Kalau orang yang tidak tahu bersyukur itu berarti sonin tahu malu Pak Tuhan, ya tak? Nah, saya kira kita di sini ada karena kita orang-orang yang senantiasa tahu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang Tuhan kehendaki di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sobat-sobat muda, keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga Kalangi Supit yang sangat bersukacita, bersyukur karena nyong gantengnya hari ini berhappy birthday yang ke-20. Saya sebut namanya Saudara Jovan Hartley Theophilus Kalangi. Nama luar biasa ini. Ada nama yang punya makna teologis. Theophilus ada di dalam Alkitab juga, ya. Jadi nama-nama yang diberikan oleh Mama ini punya makna pasti, ya. Dan hendaknya pemaknaan dari nama ini akan tetap dipegang, ya. Ketika Jovan pada masa muda ini terus mau menggapai, meraih sukses apa yang didambakan. Ya, tadi saya cakap-cakap ya. Tentu Jovan terus di masa muda ini akan berkiprah. Betul? Iya. Di masa muda untuk boleh terus bagaimana caranya supaya kita selalu hidup di dalam dan bersama Tuhan. Ya. Kaulah muda yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga yang bersyukur kepada Tuhan, keluarga Kalangi Supit. Ketika tadi kita mendengar dibaca dari perikop yang ada oleh sobat muda kita, Jovan, dari Kolose pasal 2, di situ Rasul Paulus dia menjelaskan perjuangannya,
perjuangan. Jadi kaulah muda jangan lupa berjuang dalam hidup ini. Rasul Paulus dia berjuang dalam perjuangan yang sangat berat. Ketika itu dia berada di jemaat Kolose dan dia berada di Laodikia. Bahkan semua yang ada memang masih belum mengenal dengan baik dia. Karena kan dalam situasi yang baru ya pasti orang belum mengenal dengan baik, tetapi Paulus dia berjuang untuk bagaimana perjuangannya di dalam kehidupan kebersamaan supaya dia mencapai tujuan untuk supaya ketika jemaat yang ada itu terus bersatu hati dalam kasih, dalam satu kesatuan yang erat sehingga memperoleh segala kemurahan hati dan berkat sehingga menjadikan dia kaya di dalam Tuhan. Nah itu. Makanya Amsal pasal 3 ayat 16 dan 17. Ayo siapa yang masih ingat? Harus di kepala itu. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya itulah kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah menuju kebahagiaan. Jadi di sini Rasul Paulus dia berjuang untuk itu dalam kebersamaan dengan orang yang percaya, dengan jamaat Tuhan. Nah, kalian juga sebagai kaula muda harus berjuang bersama. Berjuang dalam kebersamaan. Ketika nanti mau melaksanakan wisroh, ya tak? Berjuang. Sebelum COVID saya perhatikan, ini ada panitia. Halo panitia, ketua panitia Dias. Jadi ketua panitia berjuang bersama teman-teman yang ada supaya bisa nanti tanggal 1, 2, 3 Juli ya. Nah, bisa ke Dendena. Nah, jadi persiapkan diri, mental kita, spiritual kita, ya tak? Kalau doi so ada pasti, ya tak? So bikin pasar jauh-jauh dari tahun lalu lah, ya tak? Masih banyak kekurangannya itu. Terus lebih bagus begitu berarti. Bantu teman-teman jangan sampai nanti di sana kekurangan, ya tak? Ada yang jiha badengar. Ada kita majelis jemaat harian badengar. Nanti ada support dana juga ya. Amin. Ada apa namanya? Ketua kucuran dana nanti. Itu diaminkan. Jadi ada Pak Ani juga di sini. Jadi bagaimana dalam kehidupan ini? Nah, kita terus berjuang. Harus ada keyakinan. Jangan tidak yakin. Harus ada keyakinan, pengertian. Nah itu. Atau dalam bahasa Yunani disebut Sophia. Ada nama Sophia sini. Nah, nanti kalau berikut ada generasi kasih nama Sophia. Nah itu. Ada teman saya namanya Sophia. Ada Sophie, bagaimana Bapak Ani? Ada teman kita dulu nama Sophie. Jadi, itu Sophie dapat ingat memang. Nah, untuk mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Itu luar biasa. Jadi itu nama itu punya arti. Makanya tadi di awal saya bilang, punya makna luar biasa nama. Kemudian, ketika kita perhatikan ayat 3-5, di situ menegaskan bahwa di dalam Kristuslah terdapat harta, hikmat, dan pengetahuan. Perhatikan sobat-sobat muda, ya. Harta, hikmat, dan pengetahuan ada di mana? Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pegang kuat itu, jangan tinggalkan itu. Harta tersebut itu lebih bernilai daripada pengetahuan manusia. Ini disampaikan oleh Paulus supaya jemaat tidak diperdaya oleh kata-kata indah yang diajarkan oleh para pengajar sesat. Kemudian ia meyakinkan jemaat walaupun ia tidak hadir secara fisik ketika dia melayani jemaat, ketika dia sudah katakanlah ada pemutasian berikut, ya kan nanti ada pemutasian ya. Nah, seperti itu. Tetapi rohnya, semangatnya, hati
Kaulah muda, sobat-sobat muda harus punya semangat seperti itu. Sehingga dalam kehidupan sobat-sobat muda yang ada senantiasa boleh tetap berjuang dalam hidup ini. Perhatikan bahwa dalam hidup ini sobat muda, ya, prinsip ketaatan dan idealisme dalam melayani itu merupakan pilihan yang kadangkala sulit dilaksanakan. Namun demikian, jadi kita perhatikan dalam hal ini kadangkala kita hendaknya sebagai kaula muda yang ada pada masa kini terus berjuang, ya, berjuang supaya kita tunduk pada panggilan ilahi yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Itulah panggilan ilahi yang menjadi harga mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Wajib hukumnya kita laksanakan. Paulus di sini dia menunjukkan ada komitmen. Perhatikan di situ ada komitmen, kemudian ada dedikasi yang dia tunjukkan dalam pelayanan tanpa pertimbangan kesejahteraan dirinya. Dia lebih memilih mengorbankan diri untuk melayani Kristus walau dia harus menderita. Nah, kalian sobat-sobat muda pegang teguh ini, ya. Jadi dalam tugas-tugas kalian jangan pikir kalau mau jadi sobat muda Kristen enak, mau enaknya saja. Semuanya ada. Ia harus berjuang, ya kan? Termasuk dengan kegiatan wisata rohani yang ada, ya kan? Berjuang. Bagaimana dengan membuat pasar dengan supaya dananya ada. Nah, kalau toh masih ada kekurangan, ada Pak Ani di sini dalam hal ini sebagai MJH, ya kan? Nanti sampaikan. Ya, sobat muda, ya, mami dan papi, ya, keluarga yang dikasih Tuhan, keluarga Kalangi Supit, kita perhatikan pengorbanan dan pelayanan itu adalah konsekuensi bagi setiap orang, siapapun dia sebagai orang Kristen, untuk menjawab tantangan yang ada dalam kehidupan ini, supaya dalam kehidupan ini kita terus termotivasi. Nah, termotivasi supaya melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan sukacita dan siap untuk berkorban demi pelayanan kepada Yesus Kristus dan juga kepada sesama kita. Ya. Sudahkah kalian mengupayakan itu dalam hidup ini? Atau hanya sekedar hura-hura? Saya yakin sobat-sobat muda yang ada sudah sedang berkorban untuk itu, ya. Yesus Kristus sudah berkorban seperti lagu tadi. Bagaimana? Dia sudah berkorban untuk kita. Nah, kita juga bagaimana kita menjawab pengorbanannya itu, ya. Walaupun kita tidak harus disalibkan, gitu. Tapi kita mengorbankan waktu kita. Nah, itu untuk ibadah, korbankan waktu kita. Mungkin kalian punya waktu yang ada ini, mau ketemu jumpa fans dengan si dia. Nah, itu. Jumpalah dengan Tuhan dalam ibadah kita saat ini seperti ini. Dalam ibadah yang akan kita laksanakan. Begitu toh, Pak Ketua Am? Nah, itu. Tapi kalau saya lihat masih banyak yang belum hadir ini. Kemana yang lain? Nah, itu. Itu perlu perenungan. Sudahkah kalian selalu boleh mencari teman-teman kita yang tidak ada bersama pada setiap kesempatan dalam peribadahan? Ya. Kalau saya jumpa dengan siapa saja, saya kasih tahu, siapa nak pernah dapat lihat di ibadah pemuda? Aduh, Pak Pendeta, so tua biar so tua Tuhan tetap sayang. Datang nih, jadi senior. Nah, itu. Saya selalu memotivasi biar yang muda juga. Ada yang bilang, malu saya masih
masih dapat lihat pio-pio. Selalu saja ada alasan. Ada yang tua, ada yang bilang masih sangat pio-pio. Padahal Tuhan itu mencari semua kita yang ada supaya kita bisa diselamatkan. Nah, dengan firman Tuhan ini kiranya memotivasi sobat-sobat muda yang ada supaya senantiasa boleh terus berjuang dalam hidup ini. Perjuangan kalian masih panjang. Kalau Jovan masih mau cari kerja dan mungkin sambil kerja nanti mau studi. Saya dengar ceritanya lalu mau masuk geologi. Saya senang sekali, bangga sekali. Apalagi kalau di Tomohon di Ukit sana, banyak sampai pakar-pakar geologinya di sana. Dari sana saya dientaskan sampai saya ada seperti ini. Kalangi di sana, saya tidak malu menyebut. Supit ada di sana, Kalangi ada di sana, dan lain-lain ya. Karena itu mari kita terus berjuang. Yang belajar sebagai siswa belajarlah dengan tekun ya, supaya bisa lulus. Bagaimana mau bisa lulus kalau tidak belajar? Ada Pak Guru sini. Betul? Kalau mau ujian, kalau tidak belajar, bagaimana mau mengisi ujian dengan benar? Paling spekul saja. Nah, kalau sekarang masih ada benar salah atau multiple choice, soalnya Anda. Betul? Kalau ada multiple choice, ada itu sebenarnya harus membaca semua materi yang ada. Sehingga ini dari yang benar, ya, ada yang paling benar. Itu. Kalau dia tidak membaca materi cuma spekul, atau dia lempar dia punya duit kasut, kalau ini B. Tidak seperti itu. Jadi harus terus berjuang. Belajarlah terus, gapailah, raihlah cita dan cintamu. Kalau cintamu itu sudah kau harus upayakan setelah selesai dan boleh mendapat pekerjaan yang layak. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Diberkati sobat muda sekalian.